Apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online Tunas Remaja GKI Blimbing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Bibles. Silakan Bibles. Langit, bumi, gunung, sawah, lautan, burung-burung terbang di atas awan, bulan, bintang, dan juga matahari, semuanya indah dipandang Tuhan. Bunga berseri, burung bernyanyi, riang gembira setiap hari. Tuhan Maha Kuasa. Langit, bumi, gunung, sawah, lautan, burung-burung terbang di atas awan, bulan, bintang, dan juga matahari, semuanya indah dipandang Tuhan. Bunga berseri, burung bernyanyi, riang gembira setiap hari. Tuhan Maha Kuasa. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhan berbicara tentang apa ya? Saya jadi penasaran. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Nadine. Silakan Nadine. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Tunas Remaja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk kami belajar mengenai firman Tuhan.
Tuhan Yesus, sertai kami dalam kami belajar tentang firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang bertata di dalam hati kami Tuhan. Dan juga kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua Tuhan, agar kami mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai remah yang terbuang. Maksudnya apa ya adik-adik ya? Remah itu tahu kan adik-adik? Remah itu seperti kalau roti, cuilannya roti yang kecil-kecil itu ya remah-remah. Adik-adik senang ini enggak apa tuh namanya kalau kalian pesen GrabFood atau GoFood ya. Nah, kalau pesennya kebanyakan disimpan atau dibuang atau dikasihkan ke orang-orang yang tidak mampu, kira-kira gimana? Kebanyakan dari kita kalau sudah aduh kok kebanyakan ya, tadi lapar mata tadi ya, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu ya. Ada ayam goreng ya, terusnya ada donat, terusnya ada apa tuh ya, boba itu ya, semua dipesan. Nah setelah itu nggak habis dibuang ya kan adik-adik. Nah ini dia kebiasaan jelek kita ya, kita lapar mata kalau sudah lihat yang enak-enak ya adik-adik. Nah kita saat ini belajar dari firman Tuhan yang ada di Alkitab, diambil dari Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Di situ diceritakan mengenai tahun penghapusan hutang. Adik-adik, kalau kita lihat di sekitar kita itu banyak orang-orang yang kita katakan dengan tanda kutip tidak mampu ya, tidak mampu dalam hal membeli makanan ya adik-adik ya. Kalau kita berkelebihan sampai kadang kita buang-buang, padahal di sisi lain itu ada orang-orang yang sampai tidak mampu membeli makanan. Jangan membeli makanan ya, membeli beras 1 kilo aja mereka tidak mampu membeli beras. Jangan gitu, kadang beli beras cuma setengah kilo gitu ya. Waduh, Kak Fani ini yang sering jualan nih jadi tahu ini ya. Nah ada orang-orang yang memang tidak mampu untuk membeli beras hanya setengah kilo, kemudian masaknya airnya dibanyakin ya supaya jadi bubur bisa dimakan seluruh anggota keluarga. Itu banyak kejadian seperti itu di sekitar kita. Banyak orang-orang yang tidak mampu ya, atau kita katakan orang-orang miskin yang di sekitar kita. Itu pun terjadi tidak hanya pada saat ini, itu juga terjadi pada masa Musa saat itu sedang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan, adik-adik. Ya, kalau dilihat di situ ya, Musa ingin membuka hati orang-orang yang mampu secara finansial ya, mungkin yang dombanya banyak gitu ya, untuk dia membuka tangannya untuk saudara-saudaranya yang kurang mampu, yang miskin. Dia paling tidak kalau tetangga kita bilangnya bersedekah ya, bersedekah. Nah gitu ya, mereka memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi tidak hanya asal memberi loh ya, ada perintah Musa. Kita lihat di sini ya, di ayatnya yang ke-8 ya. Jadi dari Ulangan 15 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan,
Coba dibaca ya. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, bagi orang-orang miskin itu ya, dan memberi pinjaman kepadanya, kepada orang miskin tadi dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi di situ ada kata-kata, dia dikatakan bahwa engkau orang-orang kaya harus membuka tangan lebar-lebar baginya, maksudnya memberi ya, memberi pinjaman kepada orang miskin. Pinjaman, bukan hanya asal dikasih ya adik-adik, tapi harus menurut firman Tuhan itu adalah pinjaman kepada orang miskin ya, pinjaman. Supaya apa adik-adik? Mereka kalau hanya kita kasih nyoh gitu ya istilahnya, hanya ini tak kasih, nanti mereka akan berharap, wis aku gak kerja gak apa-apa deh, kan nanti aku dikasih ya. Jadi mereka akan menimbulkan sifat malas ya adik-adik ya. Nah, kemiskinan ini di Indonesia juga ada, di sekitar kita juga ada. Ada data yang sudah dicatat ya. Sebentar ya, Kak Fani ambil ya, Kak Fani baca ya. Nah, di sini ya ada data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 ya, itu sebesar 26,40 juta jiwa. 26,42 juta jiwa, sekitar 9,78%. Dan yang terbanyak adik-adik itu berada di Maluku sampai dengan Papua, berjumlah 20,34%. Sedangkan di Jawa, di tempat kita tinggal ini, itu 9,24%. Dan yang paling sedikit jumlah rakyat yang miskin itu ada di Kalimantan. Di Kalimantan itu hanya 5,81%. Dan kemungkinan jumlah penduduk miskin Indonesia ini akan terus bertambah seiring dengan adanya wabah COVID-19 ya. Karena banyak orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya ya adik-adik ya. Kemudian juga perusahaannya yang bangkrut dan lain sebagainya karena COVID ya. Mereka tidak bisa menjual barang-barangnya ke luar negeri, ataupun mereka tidak bisa import barang-barang, sehingga perusahaannya macet, mandek, dan terpaksa karyawannya diberhentikan ya, akan bertambah terus adik-adik. Nah, sekarang kalau adik-adik tadi yang Kak Fani bilang tadi, kalau adik-adik lapar mata, biasanya ya kita akan uang ataupun uang kita belanjakan secara sia-sia ya adik-adik ya. Belanja ini, belanja itu, lihat di Shopee, oh murah, belanja. Lihat di Lazada, oh belanja. Semua belanja, dan kita lupa bahwa di sekitar kita juga ada teman-teman kita mungkin yang memerlukan bantuan kita ya. Kita bisa lirik kanan kiri, mungkin di sekitar kita apa yang bisa kita bantu untuk mereka yang miskin ya. Jangan sampai kita lapar mata, apapun, kadang makanan gak habis kita buang, makanan gak habis kita buang. Kak Fani juga sering sih ya. Nah, Kak Fani juga sama-sama belajar dari sini. Kalau kita lihat makanan yang terbuang saja itu ya, makanan yang terbuang itu 1,3 triliun ton makanan terbuang setiap tahunnya. 1,3 triliun ton. Di sisi lain ada orang yang sangat miskin yang perlu makanan, dan di sisi lain ada orang yang dengan sia-sia membuang makanannya. Kayak kita umpamanya kita makan, kita di KFC senangan ya, terusnya habis itu aduh gak habis, kenyang, ya wis lah ojo di habis no gitu ya. Kadang ya wis biarin, nanti habis itu dibuang ya. Dibuang kan gak mungkin dimakan sama orang lain ya. Jadi kalau perlu kita
order atau kita pesan sesuai dengan kemampuan perut kita, nggak usah kita lapar mata ya adik-adik. Nah sekarang aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari itu apa adik-adik? Adik-adik mungkin bisa bersama-sama dengan teman-teman tunas remaja dan juga pemuda membuat gerakan untuk kita membantu sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan ya adik-adik. Bisa bekerja sama dengan dengan gereja, dengan majelis ya, karena nanti di majelis juga sudah ada diakonia yang membantu orang-orang yang tidak mampu ya adik-adik. Nah di sana kita bisa berperan aktif supaya kita juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang miskin ya. Dan juga orang-orang yang miskin kita berharap mereka tidak hanya menjadi seorang yang pemalas, hanya minta-minta, oh nanti ya juga dikasih, wis pokoknya aku mengharapkan nanti minta-minta. Mereka dipinjami secara itu ya, istilahnya dipinjami. Nah di saat mereka dipinjami itu mereka juga bertanggung jawab untuk mengembalikan berkat Tuhan tadi. Dan juga kita yang meminjami, jangan sampai kita dalam hati kita seperti kita gini, kita harus ikhlas, minjaminya harus ikhlas gitu ya, ngasihnya harus ikhlas. Ya wis nanti dikembalikan nggak apa-apa, nggak dikembalikan nggak apa-apa, harus ikhlas. Tapi orang yang dipinjami juga jangan sampai hanya meminta-minta. Jadi seperti itu ya di dalam firman Tuhan. Kalau bahasanya lebih mudahnya seperti itu. Adik-adik, itulah kita belajar untuk kita lebih peka terhadap lingkungan kita. Karena di lingkungan kita tidak semuanya ada semua orang yang mampu, tapi mungkin ada juga orang-orang yang kurang mampu. Dan disitulah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terbuka ya, seperti di dalam firman Tuhan tadi di dalam Ulangan. Sebentar ya adik-adik, kita akan baca lagi firman Tuhannya di dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9 ya. Nah, di situ terutama yang ke-9. Yang ke-9 untuk yang meminjamkan, si kaya yang meminjamkan kepada si miskin, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi adik-adik, jangan kita kalau memberi bantuan dengan kesal. Orang ini ya, aku pengen bantu tapi rasanya gimana gitu ya. Nah, mangkel apa gimana. Nah, itu justru nggak ikhlas gitu ya rasanya ya, memberi bantuan tapi nggak ikhlas gitu adik-adik. Nah, adik-adik, kita belajar di sini untuk kita lebih peka dengan lingkungan sekitar kita. Nah, sekian dulu adik-adik ibadah tunas remaja firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Nah, kita akan berjumpa lagi pada ibadah tunas remaja pada minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Shalom. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi semangat dan pengingat untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mencerminkan kasih Kristus. Sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Bapa atas tuntunan dan penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga setelah ibadah ini kami dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat yang masih sekolah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pakai masker, cuci tangan, olahraga, dan makan yang sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, dan lagu penutup akan dinyanyikan oleh Bibles dan Nadine. Silakan teman-teman. Bye.